Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang biografi khalifah pertama dan kedua, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di hari ini kita akan mempelajari tentang dua khalifah setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yaitu yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, simak penjelasan dari saya dan tulis semua materi pada pembelajaran hari ini di buku tulis kalian masing-masing ya. Khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sebagai khalifah yang menggantikan Umar bin Khattab yang meninggal dunia dikarenakan ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada waktu beliau akan menjadi imam sholat subuh. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Nama panggilan beliau sebelum masuk Islam itu adalah Abu Amr. Nama ayahnya Affan bin Abi al-As. Sedangkan nama ibunya adalah Arwa binti Quraisy. Utsman bin Affan ini dilahirkan pada tahun 576 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang luhur. Beliau juga memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau ini terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hatinya. Nah, Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Beliau juga adalah salah satu sahabat besar dan utama dari Nabi Muhammad SAW yang termasuk pula pada golongan as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Ya, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Selain itu, Utsman bin Affan juga merupakan seorang saudagar yang kaya raya dan sangat dermawan, dan beliau juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Beliau banyak melakukan amal kebaikan sehingga mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yang artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menjadi orang yang kaya raya, namun beliau ini tidak segan-segan dan selalu bersemangat untuk ikut berperang, serta beliau ini tidak pernah membeda-bedakan status sosial dengan banyak orang. Oleh karena banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya, maka beliau ini dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah. Nah, setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan lagi dengan putri Nabi SAW yang bernama Ummu Kulsum, sehingga beliau juga diberi julukan yaitu Zunnurain, yang artinya yang memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan menjadi khalifah itu di usia 70 tahun. Beliau menjabat sebagai khalifah ini selama 12 tahun
dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Beliau diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah. Dewan Pemilihan Khalifah itu adalah semacam tim formatur yang dibentuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan meninggal dunia pada usia 82 tahun karena dibunuh ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Khalifah yang keempat atau yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama ayahnya adalah Abi Thalib. Beliau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Berarti Ali ini adalah keponakan dari Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Makkah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 603 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib ini tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Pada saat masuk Islam, Ali bin Abi Thalib ini usianya baru menginjak 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam, sedangkan Zaid bin Harisah adalah budak yang pertama masuk Islam, dan Abu Bakar adalah laki-laki merdeka yang pertama yang masuk Islam. Karena keberaniannya yang sangat luar biasa, beliau Ali bin Abi Thalib ini mendapat gelar dari Nabi Muhammad, yaitu Singa Allah dan Karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wajahnya. Oleh Nabi Muhammad SAW, Ali mendapat nama panggilan Abu Turab, yang artinya bapaknya tanah. Abu Turab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali karena nama itu adalah kenang-kenangan berharga dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib ini dinikahkan dengan putri dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahannya dengan Fatimah lahir dua anak, yaitu yang bernama Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun. Dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini meninggal pada usia 63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman ini adalah seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, merupakan orang-orang yang membangkang yang keluar dari golongan tersebut pada saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan. Dan beliau wafat atau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa
Beliau dikubur di tempat lain tanpa disebutkan tempat pemakamannya itu di mana. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Dicatat di buku tulis masing-masing. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.